Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmatnya dan taufiknya kita di malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini untuk kita duduk bersama sembari menunggu datangnya waktu Isya, kita mempelajari firman Allah Azza wa Jalla dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga wasiat-wasiat emas dari para ulama yang semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan malam hari ini seharusnya kita mengkaji sebagaimana biasa kitab Manhaj Salaf fi Kaifiyah at-ta'amul ma'al inhirafat al-aqadiyah wal manhajiyah. Namun karena kemarin permintaan dari pengurus untuk kita seling dengan kajian tematik, maka insya Allah di pertemuan malam hari ini kita akan mengkaji sebuah tema yang berkaitan dengan akhir tahun juga, yaitu 10 kemungkaran yang umum terjadi di akhir tahun. Ya, 10 kemungkaran yang umum terjadi di akhir tahun. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim dia diperintahkan di dalam syariat untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Seperti perintah Allah Azza wa Jalla, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan jadilah sebagian kalian umat yang menyeru manusia kepada kebaikan, mengajak mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar. Nabi SAW juga bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah kemungkaran itu dengan tangannya. Bagi yang punya kemampuan, bagi yang memiliki kekuasaan, maka dia rubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau enggak bisa dengan tangannya, maka dengan lisannya. Wa illam yastati' fa biqalbihi. Tapi kalau enggak bisa dengan lisannya, maka dengan hatinya, yaitu dia mengingkari di dalam hatinya kemungkaran-kemungkaran tersebut. Nah, dampaknya sebagian orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan saudara-saudaranya yang melakukan kemungkaran, ini dampaknya besar. Yang pertama, Allah melaknat orang-orang yang mencukupkan diri memperbaiki diri sendiri dan diam terhadap kemungkaran yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Allah berfirman tentang Bani Israel di dalam surah Al-Maidah, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam.
Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisannya Nabi Daud dan lisannya Isa bin Maryam. Yang demikian itu karena kemaksiatan yang mereka lakukan dan mereka telah melampaui batas. Kemudian kata Allah di ayat lanjutannya, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh saudara mereka. Ini Bani Israel, orang-orang kafir di antara mereka dilaknat karena mereka diam dari kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh saudaranya. Maka seorang muslim harus dia peka, harus dia ada ingkarul mungkar, apalagi itu yang berkaitan dengan kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Ya, maka mengingkari kemungkaran itu bukan cuma mengingkari maksiat saja. Bahkan yang lebih harus diingkari itu apa? Syirik kepada Allah Azza wa Jalla, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di akhir tahun seperti ini terkumpul semuanya. Ada syiriknya, ada kufurnya, ada bid'ahnya, ada maksiatnya. Maka bagaimana bisa seorang muslim diam terhadap kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh saudaranya? Nabi SAW memberikan permisalan orang yang cuman diem tok, nggak mau mengingkari kemungkaran saudaranya. Nabi SAW bersabda, "Matsalul qa'im ala hududillah wal waqi'i fiha kamatsali qaumin istahamu ala safina fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha." Permisalan orang-orang yang menegakkan hukum Allah, artinya dia mengingkari kemungkaran, dengan orang-orang yang jatuh dalam kemungkaran tersebut seperti suatu kaum, sekelompok orang yang berbagi dalam satu kapal. Sebagian mereka ke bagian atas kapal dan sebagian mereka ke bagian bawah kapal, lambung kapal. Kemudian kata Nabi, "Fakana alladhi fi asfaliha idza istaqaw minal ma' marru 'ala man fawqahum." Nah, orang yang di bawah kapal ini, kaum yang di bawah kapal ini, kalau mereka ingin ngambil air, maka mereka naik ke atas dulu, minta kepada orang-orang yang di atas, ngelewati orang-orang yang ada di atas. Faqalu, maka yang di bawah ini mengatakan, "Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan lam nu'dhi man fawqana." Kesuwen kalau minta air sik leren munggah dhisik. Ya apa kalau kita bolongi saja kapal ini? Ya kan? Kenapa? Kalau kita bolongi kapal ini enak keluar airnya. Jadi kita bisa langsung ngambil air, nggak perlu ke atas. Kata Nabi, fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an. Kalau yang atas itu tahu yang bawah mau bolongi kapal dan dibiarkan sama yang atas, apa yang terjadi? Tenggelam semuanya. Padahal sing bolongi cuman yang apa? Yang bawah. Ya, namun kata Nabi, wa in akhadhu ala aidihim najau wa najau jami'an. Tapi kalau yang atas itu mencegah yang bawah melobangi kapal, maka mereka selamat dan semuanya selamat. Ini permisalan yang sangat apik, bagus dari Nabi SAW untuk kita semangat memperhatikan kondisi saudara-saudara kita yang jatuh dalam kemungkaran. Ya, namun harus diingkari dengan cara-cara yang sesuai dengan syar'i. Ya, bukan berarti mengingkari kemungkaran terus berbuat anarkis, yang ngerusak fasilitas umum atau mendolimi orang lain, enggak. Ya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan syar'i. Baik, langsung saja, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita sebutkan terlebih dahulu 10 kemungkaran. Ini bukan dalam rangka membatasi ya. Sebenarnya lebih daripada itu. Cuman yang 10 ini yang nampak dan banyak terjadi. Yang pertama, ihdatsul 'id, membuat-buat hari Id. Ya, membuat-buat hari Id. Nanti akan kita rinci. Kemudian yang kedua, kerusakan kedua adalah kemungkaran yang kedua, at-tasyabbuh bil kuffar. Ya, tasyabbuh menyerupai orang-orang kafir. Kemudian kemungkaran yang ketiga adalah al-bid'ah, kebid'ahan.
Kemungkaran akhir tahun yang ketiga adalah kebid'ahan. Kemudian kemungkaran yang keempat adalah at-tahni'ah bi a'yadil kuffar, mengucapkan selamat atas perayaan orang-orang kafir. Kemudian yang kemungkaran yang kelima adalah tarkul wajibat, meninggalkan hal-hal yang diwajibkan. Meninggalkan hal-hal yang diwajibkan di dalam agama. Kemudian kerusakan yang keenam, as-sahar bila hajah, melean, begadang, begadang tanpa ada hajat. Kemudian kemungkaran yang ketujuh adalah az-zina, perzinahan. Nah, ini sudah jadi rahasia umum. Kemudian yang kedelapan, idzaul muslimin, mengganggu kaum muslimin. Kemudian yang kesembilan, at-tabdzir, mubadzir orangnya, perbuatannya tabdzir. Dan yang terakhir, meskipun bukan yang paling akhir, adalah menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan waktu. Sudah 10 ya? Betul ya? Ya udah, sudah selesai. Yang pertama, membuat-buat hari Id. Kita mengenal Idul Fitr, Idul Adha. Nah, ada namanya kalau di Arab sana, kalau di Indonesia ini Natal, kalau bahasa Inggrisnya Christmas, kalau bahasa Arabnya ada yang tahu? Milad, Idul Milad. Ya, Idul Milad. Sama disebut hari Id juga. Kemudian kalau di sini tahun baru, kalau di Inggrisnya New Year, kalau Arabnya bukan haul, itu ngarang itu. Sanah jadid bukan. Aid Roksis Sanah. Ya, di Arab itu dikenalnya sebagai Aid Roksis Sanah. Hari Aid Ros artinya kepala, ya, kepala tahun, artinya permulaan tahun. Kenapa ini kita bahas? Karena memunculkan hari Aid selain daripada apa yang telah ditetapkan di dalam syariat, itu perkara yang haram. Nah, kita dudukkan dulu apa itu hari Aid. Aid maknanya adalah ma ya'udu min zamanin au makanin maqsudan li dzatihi. Aid itu artinya adalah apa-apa yang berulang kembali, diperingati, baik memperingati waktu, zaman, atau memperingati tempat. Dan memang maksudnya adalah waktu itu dan tempat itu. Ya, contoh, dengan contoh bisa dipahami. Sepasang suami istri menikah, ya, di tanggal 19 Desember. Kemudian suami istri ini setiap tanggal 19 Desember mereka memperingati hari tersebut, ya, dengan cara apapun. Ya, mau dengan tukar-tukaran kado, suami ngasih kado ke istri, istri ngasih kado ke suami, atau dengan makan-makan, ya, atau pokoknya dengan hal yang paling kecil sekalipun, pokoknya di situ ada unsur memperingati anniversary itu. Dan memang yang dimaksud adalah tanggal 19-nya itu, dia nggak mau hari yang lain. Ya, dia nggak mau hari-hari yang lain. Ya, meskipun hari itu sibuk, meskipun hari itu dia banyak urusan, dia off semuanya. Karena yang dimaksudkan memang adalah tanggal tersebut. Maka ini namanya Aid. Demikian juga dengan tempat. Ya, sepasang suami istri memperingati tempat. Tidak mau tempat yang lain. Memang tempat itu yang dituju sama dia. Kenapa? Di tempat inilah kita pertama kali bertemu.
Oh, tempat ini lagi di booking misalnya sama orang lain, lagi dipakai sama orang lain misalnya. Ya apa kalau kita pindah tempat lain? Oh, nggak bisa. Nggak boleh pindah tempat lain. Karena memang dalam rangka untuk memperingati tempat tersebut harus di tempat itu. Ya, harus di tempat tersebut. Maka ini namanya Id. Apa dalilnya kalau hari Id itu dilarang? Nggak boleh memunculkan hari Id, ulang tahun atau apa anniversary yang lain. Apa dalilnya yang dilarang? Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai dari Anas bin Malik, qadiman Nabi SAW al-Madinah walahum yaumani yal'abuna fihima. Nabi itu, kata Anas bin Malik, ketika tiba di kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang musyrikin, orang-orang Arab jahiliyah, sebagian sahabat bahkan yang sudah masuk Islam, mereka itu sudah punya 2 hari raya. Sebelum Nabi hijrah itu mereka sudah punya 2 hari raya yang mereka bersenang-senang di hari raya tersebut. Faqala Nabi SAW, maka Nabi bertanya kepada mereka, ma hadzanil yauman? Ini 2 hari apa ini yang kalian bersenang-senang ini? Mereka mengatakan, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Iya wahai Rasulullah, kami dahulu sejak zaman jahiliyah kami sudah bersenang-senang, bergembira dengan 2 hari itu. Apakah disetujui sama Nabi? Tidak. Lihat, ini yal'abun, mereka bergembira, tidak ada kaitannya dengan agama. Tidak ada kaitannya dengan agama. Ya, bukan hari penyembahan ini, enggak. Mereka tidak mengisinya dengan ibadah, tapi mereka isi dengan yal'abun. Apa yal'abun ini? Bermain-main, bersenang-senang. Tapi ketika diperingati tiap tahun berulang kembali, Nabi mengatakan, innallaha qad abdala lakum bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari raya kalian dengan 2 hari raya yang lebih baik daripada 2 hari raya kalian. Yaumal Adha wa yaumal Fitr. Hari Idul Adha dan hari Idul Fitr. Ya, maka kalau bermain-main saja, hari yang diperingati dengan bermain-main, bersenang-senang tanpa ada campur tangan agama di situ, itu dilarang oleh Nabi SAW. Apalagi kalau disandarkan kepada apa? Agama. Maka jatuhnya apa? Kalau disandarkan kepada agama, bid'ah. Ya, jatuhnya bid'ah, mengada-ngada di dalam agama. Ya, maka tidak ada hari raya selain 2 hari raya tadi. Tidak ada perayaan-perayaan atau hari besar lain di dalam Islam kecuali Idul Fitr dan Idul Adha. Ya, tidak ada kekhususan tertentu di malam pergantian tahun, baik itu tahun baru Hijriah atau tahun baru Masehi. Apalagi tahun baru Masehi, tahun baru Hijriah saja, yang itu merupakan tahun barunya umat Islam. Ada nggak kekhususan ibadah tertentu di situ? Ada amalan-amalan tertentu, ada keistimewaan tertentu? Tidak ada. Apa bedanya dengan nanti malam? Apa bedanya dengan nanti malam? Podo wae. Jauh usah dikhusus-khususkan. Malam pergantian tahun ada yang spesial. Ya, ada baca doa awal tahun, doa akhir tahun dan doa awal tahun. Ya ada. Ya, atau misalnya sebagian orang melakukan sholat ya di malam pergantian tahun, nggak ada. Ya, atau besoknya melakukan puasa, atau sebagian orang katanya disunahkan minum susu, tekondi. Iya ada jemaah. Ya, sunnah minum susu di awal tahun biar nanti tahunnya putih semuanya. Iya. Maka tidak ada keistimewaan kecuali kalau ada dalil. Ya, malam Lailatul Qadar sama nggak dengan nanti malam? Beda. Apa yang membedakan? Dalil yang membedakan. Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Maka kita bedakan. Dalil membedakan, kita bedakan. Kalau dalil tidak membedakan, podo. Gak ada spesialnya, gak ada istimewanya. Tahun baru Muharram, tahun baru apalagi tahun baru Masehi sama seperti malam-malam yang lain, tidak ada keistimewaan sama sekali. Baik, paham ya tentang hari Id ini ya? Sekarang pertanyaan, yang kita lakukan sekarang ini, di mana kita tiap Kamis pekan ketiga setiap bulan kita kumpul di Masjid Nurul Islam, ya, dan itu berulang tiap bulan. Apakah ini juga masuk dalam Id?
Kenapa kok bukan? Karena bukan yang dimaksudkan adalah Kamis ketiganya. Ya, kita apakah mengadakan kajian ini dalam rangka memperingati Kamis ketiganya? Enggak, karena memang kita bisanya Kamis ketiga. Ya. Tempatnya pun juga demikian. Ya, apakah kita mengadakan kajian ini karena memperingati tempat ini, mengagungkan tempat ini? Enggak. Ya, hari bisa terkadang berubah. Saya nanti bilang mungkin sama takmirnya, Kamis ketiga nggak bisa. Ya apa kalau digeser saja Rabu? Mungkin, karena yang saya maksudkan, kita maksudkan bukan Kamis ketiganya, enggak. Bisa kita geser satu hari, bisa kita majukan satu hari, atau bisa kita tunda. Ya, karena yang kita maksudkan bukan tanggalnya, bukan harinya. Tempat pun juga demikian. Yang kita maksudkan di sini bukan tempatnya. Ya, makanya diantara hikmahnya ya, kenapa kita pindah ke tempat ini? Karena bukan dalam rangka untuk Aid. Kan kajian kita dulu nggak di sini kan? Iya, di masjid yang lama, rahimahullah. Iya. Nah, maka sekali lagi seorang Muslim tidak boleh ya dia mengadakan hari Aid. Kemudian yang kedua adalah apa? At-tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir. Ya, hari raya Natal, hari tahun baru, peringatan tahun baru, itu acaranya siapa? Eventnya siapa itu? Orang-orang kafir, orang-orang Nasoro. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, kalau Natal oke lah, itu perayaannya Nasoro. Tapi tahun baru ini kan umum. Maka kita jawab, enggak, itu rioyone mereka itu. Satu paket itu. Namanya saja tahun baru Masehi diambil dari kata Al-Masih. Mereka menghitungnya dari kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Ya, padahal Nabi Isa berlepas diri dari agama mereka. Ya. Kemudian juga tahun baru, apalagi kalau antum lihat itu merupakan perayaan orang-orang kafir. Kelihatan dari digabungkannya antara Natal dan tahun baru. Ya, kan nyanyiannya kan gitu kan ya. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Jadi satu Sen. Ya apal tiap dipajang terus itu. Maka seorang Muslim nggak boleh dia ikut-ikutan. Ini sudah kita bahas ya di pertemuan tentang apa kemarin? Kita berapa bulan yang lalu membahas tentang apa? Al-wala wal barok. Di antara barok kita kepada orang-orang kafir adalah dengan tidak tasyabbuh terhadap mereka, berlepas diri dari segala macam peringatan-peringatan mereka dan hari raya mereka. Ya. Nah, Nabi SAW kalau antum lihat adalah orang yang sangat ketat menutup semua pintu-pintu tasyabbuh. Antum kalau lihat Nabi ini luar biasa. Ditutup celah-celah tasyabbuh. Jangan sampai umat Islam ini tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Nabi nggak mau kompromi. Bahkan dalam urusan ibadah, kalau itu ada potensi umat Islam bisa tasyabbuh kepada orang-orang kafir, ditutup sama Nabi SAW. Di antara contohnya adalah masalah kiblat. Dulu kiblat ini menghadap kemana? Baitul Maqdis. Tapi karena di Baitul Maqdis itu juga satu kiblat dengan orang-orang ahlul kitab, maka Nabi berdoa kepada Allah minta supaya kiblatnya dipindah. Dikabulkan oleh Allah di tahun kedua Hijriah. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Sungguh kami telah melihat wajahmu wahai Muhammad sering menatap ke atas langit. Artinya Nabi berdoa minta kepada Allah, maka kami akan palingkan kiblat ke arah yang kau inginkan. Maka arahkan wajahmu ke Masjidil Haram. Itu upaya Nabi untuk menutup celah-celah tasyabbuh. Karena kalau jadi satu kiblat, ada kemungkinan umat Islam akan terjadi percampuran, ya percampuran akidah, percampuran syariat dengan orang-orang Yahudi, akhirnya menyebabkan mereka tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi. Dalam masalah hari Asyura, ya, apa bentuk Nabi menutup celah tasyabbuh di hari Asyura? Iya, puasa. Naam. Nabi mendapati orang-orang Yahudi juga puasa di tanggal 10 Muharram.
Maka Nabi mengatakan in kanal amul mukbil sumnat tasya. Kalau gitu, tahun depan kita puasa tanggal 9. Dalam rangka apa? Menyelisihi orang-orang Yahudi. Dalam masalah ibadah juga sholat, Nabi mengatakan sallu ala ni'alikum fa indal yahud la yusalluna fi ni'alihim ala ni'alihim wala khifafihim. Sholatlah kalian dengan menggunakan sendal-sendal kalian. Ya Pak, dipakai tak sendalnya? Sholatlah kalian dengan menggunakan sendal-sendal kalian, karena orang-orang Yahudi mereka tidak mau sholat kecuali dengan pakai sendal, kecuali dengan tidak memakai alas kaki mereka. Nah, ada hukumnya di sini. Ya. Dahulu di zaman Nabi SAW, maka masjid tidak seperti sekarang. Ya, dijaga kebersihannya, karpetnya, ada karpetnya di sini, enggak. Dulu masjidnya langsung apa? Tanah. Ya, sehingga Nabi memerintahkan para sahabat untuk tetap sholat dengan menggunakan sandal-sandal mereka dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang Yahudi yang mereka harus nyeker ketika sholat. Kita enggak. Maka sunnah sesekali kita ini sholat pakai sendal di tempat-tempat yang memang diperbolehkan pakai sendal. Kapan? Hari Id. Ketika sholat Id di tanah lapang, nggak perlu harus bawa sejadah. Yang nggak bawa sejadah juga nggak harus pakai koran. Dipaksakan pakai koran. Wah, koran ini gambarnya sing aneh-aneh bisa. Iya, gambar model-model seksi ngono digaya. Nggak apa-apa, langsung sholat di atas tanah. Iya, di atas tanah. Pakai apa? Pakai sendalnya, sepatunya. Sepanjang memang tidak ada diyakinkan tidak ada najis. Ya, sholat pakai sendal-sendal. Atau misalnya Anda yang sedang umroh, nggak kebagian tempat di Masjidil Haram, kebagian di pelatarannya, atau di Masjid Nabawi, kebagian di pelatarannya, boleh nggak pakai sendal di situ? Boleh, sholat pakai sendal di situ. Itu sunnah jamaah. Dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang ahlul kitab. Kemudian dalam masalah puasa, apa bentuk Nabi menutup tasyabuh tentang puasa? Sahur. Betul, makan sahur. Nabi mengatakan faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahur. Yang membedakan antara kita dengan ahlul kitab, antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Ya, maka Nabi luar biasa menutup celah agar kita nggak tasyabuh. Namun ternyata memang dasar sebagian kaum muslimin tetap tasyabuh dengan orang-orang kafir. Dan Nabi sudah mengatakan itu. Nabi mengatakan la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Sungguh kelak kalian akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalaupun mereka masuk ke dalam lubang dob, kalian ikut masuk di sana. Ya, ini perkara yang telah dikhabarkan oleh Nabi bahwa ada sebagian di antara kaum muslimin yang jatuh dalam tasyabuh. Ya, maka Nabi mengharamkan tasyabuh, apalagi itu memang ciri khas mereka, memang itu adalah agama mereka. Ya, adapun kalau itu bukan bagian dari ciri khas mereka, maka bukan termasuk tasyabuh. Kita pakai motor, orang kafir pakai motor. Nah, ini bukan tasyabuh, karena motor bukan ciri khas mereka. Kita pakai baju, orang kafir pakai baju juga. Terus apa? Kak kelamben dah? Enggak. Ya, selama itu bukan menjadi ciri khas mereka, maka itu bukan tasyabuh. Nah, Natal tahun baru itu ciri khas mereka. Ya, bukan ciri khas kaum muslimin. Ya, maka Nabi mengancam man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk di antara kaum tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, kemungkaran yang ketiga adalah bid'ah. Ada yang tahu apa kebid'ahan yang terjadi di akhir tahun, malam pergantian tahun, atau ya di akhir tahun biasanya? Ya, sholat, zikir, di mana kemaksiatan diganti dengan kebid'ahan. Nah, ini banyak terjadi terutama di kota kita ya. Ya, niatnya baik, karena anak-anak muda ini Ustaz, daripada mereka itu keluyuran di luar ketika tahun baru, kan mereka keluyuran di jalan-jalan ya, breyer-breyer gak jelas, nyumet mercon
ya, kemudian mereka mabuk, berzina. Daripada mereka kayak gitu, mending kita kumpulkan mereka di masjid. Kita adakan acara yang sama dalam rangka untuk memperingati tahun baru itu. Daripada maksiat di luar, mending mereka diajak ibadah di masjid, zikir berjamaah atau sholat malam berjamaah. Semuanya dikemas dalam rangka memperingati tahun baru. Ini apa hukumnya? Bid'ah. Lebih bahaya daripada yang mabuk, daripada yang bereyer-bereyer itu. Karena yang mabuk tadi disandarkan kepada agama enggak? Tidak. Sedangkan perbuatan ini disandarkan kepada agama. Sedangkan agama tidak pernah memerintahkan ibadah khusus di malam pergantian tahun atau zikir khusus di malam pergantian tahun. Ya. Tidak ada di dalam agama. Ustadz, berarti nggak boleh sholat malam di tahun baru. Berarti nggak boleh zikir di tahun baru. Nah, ini gagal paham. Ya, ini gagal paham. Yang kita maksudkan di sini adalah mengaitkan ibadah dengan tahun baru. Nah, ini nggak boleh. Mengaitkan ibadah dengan tahun baru itu harus ada dalil, dan tidak ada dalil yang mengaitkan antara ibadah tersebut dengan tahun barunya. Berarti silakan mengerjakan ibadah, namun jangan ibadah itu didasari karena pergantian tahun. Ya. Kemudian juga sebagian orang jatuh dalam perbuatan yang lain, yaitu perbuatan yang mubah. Tapi tetap saja dia ini dianggap ikut andil dalam memperingati tahun baru itu. Wis nek gak oleh breyer-breyer, niup trompet, nyumet mercon ketika malam pergantian tahun, nggak boleh mabuk-mabukan, dan ibadah sholat malam juga dilarang. Wis mending kita bakar-bakar saja. Ya. Podo ae, itu juga sama-sama apa? Memperingati. Ya, meskipun hukumnya maksiat, bukan bid'ah. Sama saja. Kenapa sih kok harus dibedakan gitu? Wis sama gitu loh, kayak nanti malam gitu loh. Antum nanti malam ngapain? Nah, tidur sudah. Harus kayak gitu sudah. Nanti malam pergantian tahun, habis isya, makan, cuci kaki, langsung tidur sudah wis. Tidak ada keistimewaan, tidak perlu dibedakan dengan malam-malam yang lain. Ya. Beda lagi kalau misalnya saya nggak bisa tidur, Ustaz, keganggu sama suara mereka. Ya. Nah, antum berdoa kepada Allah karena antum dizalimi. Nanti akan ada pembahasannya. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan tentang hal ini adalah perbuatan Abdullah bin Mas'ud yang mengingkari orang-orang yang sedang zikir berjamaah di masjid. Pernah tahu ya? Abdullah bin Mas'ud yang mengingkari halaqah zikir. Abdullah bin Mas'ud mendapati ada sekelompok orang sedang berhalaqah-halaqah di masjid, dipimpin dengan satu orang pemimpin. Masing-masing halaqah dipimpin dengan satu orang pemimpin. Ketika pemimpinnya mengatakan kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Maka mereka bertakbir 100 kali dengan kerikil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai, maka sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Dihitung lagi, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika Abdullah bin Mas'ud datang, beliau mengatakan bal'uddu sayyi'atikum. Justru hitunglah dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian. Wa ana dhaminun alla yadi'allahu min hasanatikum. Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan-kebaikan kalian. Kemudian beliau mengatakan, waihakum ya ummat Muhammad. Celaka kalian wahai umat Muhammad. Haula'i sahabatu nabiyikum mutawafirun. Para sahabat nabi-nabi kalian si ono masih bertebaran di tengah-tengah kalian. Wa hadhihi aniyatuhu lam tuksar wa thiyabuhu lam yabla. Bejana-bejana Nabi, perabotan-perabotannya Nabi masih belum rusak. Pakaiannya Nabi juga masih belum usang. Kok cepet kalian ini menyimpang? Ma asra'a halakatakum. Alangkah cepatnya kalian ini binasa. Kemudian beliau mengatakan a'innakum ala millatin hiya ahda min millati Muhammad au muftatihu babi dhalalah. Apakah kalian menganggap perbuatan kalian ini lebih baik daripada zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, atau memang sengaja kalian membuka pintu-pintu kesesatan? Mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma aradna illal khair.
wahai Abdullah bin Mas'ud, yang kami inginkan ini kan baik, tujuan kami ini baik. Kata beliau, wa kam mim muridin lil khair falayusibah. Berapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan namun dia tidak mendapatkan kebaikan itu karena caranya yang salah. Ya, maka sekali lagi jangan mengaitkan ibadah syariat dengan hari-hari tertentu tanpa dalil. Kalau ada dalilnya silakan. Ya, misalnya kita ketika hari Jumat. Nah, sekarang ini kita mengkhususkan dengan membaca surat Al-Kahfi. Nah, ada dalilnya nggak yang mengaitkan antara hari Jumat dengan surat Al-Kahfi? Nah, ada, boleh dikhususkan. Ya, kemarin-kemarin saya baca Quran sampai Al-Baqarah. Nah, karena sekarang Jumat langsung loncat ke surat Al-Kahfi. Iya, boleh. Memang kita khususkan, kita niatkan alasan kita membaca surat Al-Kahfi karena dino Jumat. Boleh, ada dalilnya. Tapi kalau tadi alasan kamu sholat malam kenapa? Karena tahun baru. Apa dalilnya? Enggak. Kalau alasan saya sholat malam karena memang kebiasaan saya sholat malam, ya karena memang saya ingin berdoa kepada Allah, ya saya ingin bermunajat kepada Allah, bukan karena tahun baru, bukan. Ya cuman karena memang sekarang tahun baru orang-orang sana, cuman gak urusan. Boleh? Boleh. Ya, maka jangan gagal paham. Kemudian yang keempat adalah at-tahni'ah, mengucapkan selamat. Mengucapkan selamat atas perayaan orang-orang kafir ini hukumnya haram sesuai dengan ijma' kesepakatan. Bukan masalah khilafiyah, awas. Karena kita lihat ada sebagian orang di zaman sekarang yang mengatakan bahwa masalah hukum mengucapkan selamat Natal atau hari raya orang-orang kafir itu masalah khilafiyah ijtihadiyah katanya. Lah, ini masalah ijma' kesepakatan. Siapa yang ngomong? Dinukil ijma' oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ahkam Ahli Dhimmah. Beliau mengatakan wa ammat tahni'atu bi sya'airil kufri al-mukhtassati bihi fa haramun bil ittifaq. Adapun mengucapkan selamat atas syiarnya orang-orang kafir, syiar kekufuran yang itu merupakan kekhususan mereka, faharamun bil ittifaq, maka itu haram dengan kesepakatan. Berarti kalau itu kesepakatan, ada yang berbeda pendapat dengan kita tolerir apa enggak? Enggak kita tolerir. Ustadz, kata Ustadz Fulan ini perbedaan pendapat, ngawur. Ya, kita lihat beberapa dai-dai yang dipegang sama sebagian orang yang membolehkan mengucapkan selamat Natal. Mereka berpegang dengan ucapan, kalau internasionalnya ya, Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala. Itu juga membolehkan mengucapkan selamat Natal. Bahkan lebih daripada itu katanya, kebiasaan ya diantara ulama-ulama Mesir katanya, mereka itu kalau hari Natal, mereka mendatangi bapak-bapak gereja. Datang ke gereja-gereja dalam rangka untuk mengucapkan selamat. Lapo ngapain belani datang mengucapkan selamat Natal langsung kepada orang-orang tersebut, kepada pendeta-pendeta, pastor-pastor mereka katanya. Kemudian kalau di negeri kita, maka orang-orang yang membolehkan mengucapkan selamat Natal ini banyak berpegang dengan ucapan profesor ahli tafsir ya di negeri kita ini katanya. Ya situ sapa maneh. Ya. Wong ruwet, wong jelimet, banyak kekufuran yang keluar dari lisannya orang ini. Ya, bahkan dia mengatakan yang pertama kali mengucapkan selamat Natal Nabi Isa sendiri. Alhamdulillah. Ya, dalam surat Maryam. Ini insya Allah ada kajian khusus kita tentang membantah syubhat orang-orang yang membolehkan, ya, bahkan membolehkan ikut serta dalam perayaan orang-orang kafir ini. Akan ada kajian khusus insya Allah. Kemudian juga di antara mereka adalah ucapan yang di negeri kita ya, Habib milenial. Ya, ini banyak digandrungi oleh anak-anak muda dengan jargonnya toleransi, tapi toleransi yang kebablasan sampai membolehkan mengucapkan selamat, bahkan ikut hadir di perayaan-perayaan mereka, bahkan pakai atribut-atribut mereka. Naudzubillah. Nah, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjut kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tadi, bahwasanya mengucapkan selamat atas perayaan hari raya mereka itu haram dengan kesepakatan. Ya, mithlu an yuhanni'ahum bi a'yadihim
wa saumihim, seperti mengucapkan selamat atas hari raya mereka atau atas puasa mereka. Wa yaqul, seraya mengatakan Idun mubarakun alaik, Id yang diberkahi atasmu, diucapkan di hari rayanya orang kafir. Ini haram kata beliau. Wa hadza, kata beliau, in salima qailuhu minal kufri fahuwa minal muharramat. Kalaupun yang mengucapkan selamat ini tidak langsung dikafirkan. Ini juga pertengahan, hati-hati juga. Kalau ada saudara kita yang mengucapkan selamat, jangan langsung divonis apa? Kafir. Ya, jangan langsung divonis kafir. Enggak. Kalaupun dia selamat dari kekufuran, maka ingatkan kepada dia bahwa kau sedang jatuh dalam perbuatan yang diharamkan di dalam agama. Ya, fahiya minal muharramat. Mithlu an yuhanni'ahum bisujudihim lis-salib. Itu sama, mengucapkan selamat Natal sama dengan mengucapkan selamat atas sujud mereka kepada salib. Orang yang mencintai Allah, yang mengagungkan Allah, apakah ridho Allah dituduh punya anak? Gak ridho. Apakah ridho Nabi Isa yang selama ini kita cintai, kita agungkan, Nabi Isa dituduh sebagai Allah itu sendiri atau dituduh sebagai anak Allah? Ridho apa enggak kita? Enggak ridho. Maka ketidakridhoan kita dampaknya adalah dengan kita enggak sudi mengucapkan selamat atas hari raya tersebut. Sebagaimana Anda enggak ridho dengan perzinahan, dengan kemaksiatan, maka Anda enggak ridho mengucapkan selamat atas pelaku maksiat. Yang ada orang misalnya habis melakukan zina, habis berzina, dia bilang saya tadi malam habis berzina. Oh, selamat ya. Mau antum mengucapkan gitu? Selamatnya antum itu menunjukkan antum setuju dengan perzinahannya. Ya, bagaimana kalau misalnya naudzubillah yang dia katakan bahwa saya tadi malam berzina dengan adikmu, dengan adik perempuan. Kira-kira kakaknya ini yang dibilangi kayak gitu, mengucapkan selamat atau marah? Marah, karena itu melecehkan adiknya, karena itu menyakiti adiknya. Marah dia, nggak mungkin dia mengucapkan selamat. Apalagi di sini yang dilecehkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kok enteng mengucapkan selamat Natal? Ini nggak tahu keimanan mereka bagaimana. Di antara syubhat mereka itu, kita ini cuman mujamalah. Kata si profesor ahli tafsir itu, ya, dia mengatakan kita mengucapkan selamat Natal, hati mengingkari. Ya, kita mengucapkan selamat Natal dalam rangka basa-basi. Tapi hati itu mengingkari, mujamalah kata dia, dalam rangka basa-basi. Maka kita jawab itu munafik. Munafik itu. Ya, karena munafik ini yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka apa yang bukan dari hati mereka. Muslim itu raine ono piro? Mukanya, wajahnya punya berapa? Satu. Bukan dzul wajhain, bukan punya dua muka. Di hadapan orang kafir tampakkan sebagaimana Islam mengajarkan. Dengan kita barok, tidak mengucapkan selamat atas perayaan-perayaan mereka. Ya, bukan malah bermanis muka di hadapan orang kafir, namun kemudian mengingkari di dalam hatinya. Itu orang kafirnya kalau kerungu ya ngamuk padha wae. Ya, munafik ini. Di depan kita selamat Natal, ya gitu. Ternyata di dalam hatinya mengingkari. Sama saja, cari muka di hadapan orang kafir, tapi kalau tahu dia ngomong bahwasanya di dalam hati kita mengingkari, ya podo wae gak oleh rai nang wong kafir. Apa terus manfaatmu mengucapkan selamat Natal itu kalau kayak gitu? Ya. Oke, maka sekali lagi haram mengucapkan selamat atas hari raya mereka. Ya, kita belum sebutkan dalilnya. Di antara dalil yang dikemukakan oleh para ulama adalah surat Al-Furqan, akhir-akhir surat Al-Furqan. Di antara ciri ibadur rahman adalah walladzina la yashhaduna az-zur. Walladzina la yashhaduna az-zur. Ini di halaman terakhir surat Al-Furqan. Yaitu mereka yang tidak menyaksikan az-zur. Apa itu az-zur? Ditafsirkan oleh para ulama tabi'in seperti Mujahid, Atha bin Abi Rabah, Abul Aliyah dan yang lainnya. Az-zur itu artinya adalah yahdur walladzina la yahduruna a'yadal musyrikin, yaitu mereka yang tidak menyaksikan, menghadiri hari rayanya orang-orang kafir.
Ya, jadi jangan bilang nggak ada dalilnya, ada dalilnya. Yaitu tadi surat Al-Furqan ayat keberapa itu? Ada yang sudah nemu? Di akhir-akhir kok. Mungkin 5-6 ayat sebelum selesai surat Al-Furqan. Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. 72. Walladzina la yashhaduna az-zur ya. Betul ya? Nah. Dan nanti antum lihat tafsir ada di dalam Ibnu Katsir. Ya, lihat ucapan para tabi'in tentang hal itu, yaitu mereka tidak menghadiri perayaan hari raya orang-orang kafir. Kemudian kemungkaran yang kelima adalah meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Di antaranya adalah sholat 5 waktu. Ini fenomena yang berulang tiap tahun ya, naudzubillah. Anda kalau mendapati di malam pergantian tahun, jam 9, jam 10, jam 11, apalagi jam 12, itu kondisi jalan itu gimana? Full macet. Gak iso nang dindi wis. Wong ngate metu bingung. Nggak bisa kemana-mana, sudah full. Ya, begitu mulai jam 1, jam 2, semakin apa kondisinya? Semakin sepi, semakin sepi. Jam 3, jam 4, antum berangkat subuhan. Hah? Sepi, nggak ada kehidupan sama sekali. Iya, iya, sepi gitu. Cuman tersisa sampah-sampah yang berserakan. Itu kan fenomena tiap tahun kan kayak gitu. Kemana di KB di wong-wong mambengi kayak hilang di telan bumi. Ya, mereka tinggalkan sholat. Padahal jargon yang katanya semoga tahun ini kita menjadi lebih baik. Alah, preketek. Ngomongnya kan kayak gitu. Semoga tahun 2025 ini kita menjadi pribadi yang lebih baik. Lebih baik apa? Awal tahun saja sudah meninggalkan sholat. Kadzab. Ya, dusta. Dan gak masuk akal jamaah. Mereka belani nunggu dari mulai malam sana. Yang ditunggu cuma 1 detik tok. Kan tahun baru kan cuma itu tok kan. Belani ngentah ini cuma nunggu 1 detik tok. Apa keistimewaan 1 detik ini sampai kon belani ngentah ini memket mambeng ini. Apa keistimewaannya 1 detik ini? Loh, kadang kalau dipikir longor gitu loh. Galul. Ngapain begadang malam-malam nunggu cuman tek. Kan tak menurut dah sing dintainya beda. Apain al-ukul? Mana akal mereka? Kemudian yang keenam adalah yaitu begadang tanpa ada hajat. Ya. Kalau diisi dengan hal-hal yang tidak ada faedahnya, itu termasuk diantara perkara yang dimakruhkan di dalam agama. Seperti misalnya seorang begadang cuman ngobrol-ngobrol saja. Ya, cuman apa? Ya ngobrol. Ini statusnya dimakruhkan, dibenci. Ya, diriwayatkan dari Abu Barzah. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahun naum qabla al-isya wal haditha ba'daha. Nabi itu membenci tidur sebelum isya. Ya, Nabi itu nggak suka tidur sebelum isya, dan Nabi membenci ngobrol-ngobrol setelah isya. Ya, apalagi sampai begadang. Nah, apalagi yang begadangnya diisi dengan kemaksiatan. Nah, kecuali kalau begadangnya diisi dengan tilawatul Quran, dengan berzikir kepada Allah, dengan sholat, itu pun juga bukan dalam rangka apa? Tahun baru, bukan. Ya. Kemudian yang ketujuh, sudah. Yang ketujuh adalah az-zina. Ya, perbuatan az-zina. Di malam pergantian tahun kita dapati banyak diadakan konser-konser. Ya. Di dalam konser-konser tersebut, apakah dipisah antara ikhwan dan akhwat? Konser syar'i gitu. Dipisahkan antara ikhwan dan akhwat. Ya, meskipun di tempat-tempat konser itu katanya ada musolanya. Ada musolanya, tapi kecil ya, Man. Ya, cilik. Sedangkan yang datang konser itu wah, ribuan gitu. Tempat sholatnya sedikit, kecil gitu. Dan maka di sana terjadi ikhtilat, ya, antara laki-laki dengan wanita. Kemudian terjadi saling memandang antara laki-laki dengan wanita. Terjadi persentuhan antara laki-laki dengan wanita, bahkan sampai berujung pada perzinahan. Nabi SAW mengatakan, kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina.
mudrikun dzalik la mahalata. Telah ditetapkan atas anak Adam bagiannya dari zina. Dan itu pasti terjadi, tidak mungkin terjadi. Setiap di antara kita sudah ditetapkan bagiannya dari zina ini. Fal ainan zinahuman nadhar. Maka kedua mata zinanya adalah memandang, melihat. Wal udhunan zinahuma al istima'. Telinga zinanya adalah mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya. Terkadang ada orang yang syahwatnya itu bergejolak hanya dengan apa? Suara. Hanya dengan mendengar suara si akhwat ini muncul keinginan untuk berzina. Makanya akhwat perempuan itu dilarang untuk suaranya mendayu-dayu atau diimut-imutkan gitu kan. Nggak boleh, biasa saja. Karena kata Nabi, kedua telinga itu zinanya adalah dengan mendengar. Ya. Wal lisan zinahul kalam. Sedangkan mulut itu zinanya adalah dengan ucapan. Ya, dengan mengucapkan. Wal yad zinahumal batshu. Sedangkan tangan itu zinanya adalah dengan menyentuh. Warijlu zinahal khuta. Dan kaki zinanya adalah melangkah. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Sedangkan hati itu berkeinginan dan bergejolak. Wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibuhu. Maka kemaluannya sebagai penentu yang mendustakan itu semua atau membenarkan, merealisasikan itu semua. Itu rangkaiannya. Kita dengarkan azan Isya. Kita lanjutkan yang ke-8, yaitu ida'ul muslimin, atau mengganggu manusia, mengganggu kaum muslimin. Ya, kita tahu di malam pergantian tahun itu banyak terjadi gangguan-gangguan, mendolimi orang lain dengan suara-suara, atau bahkan sampai bisa pada yang lebih besar daripada itu. Ya, bahkan banyak kejadian-kejadian kebakaran karena ada bekas petasannya itu kena suatu benda yang akhirnya nanti menyebabkan rumah orang lain yang terbakar. Kan kadang sering ya. Ya, sering kadang ketika jatuh itu ternyata apinya itu masih belum padam. Ya, kemudian kena jemurannya orang misalnya. Iya jemaah, terjadi nggak kayak gitu? Terjadi kebakaran. Ya, itu mendolimi orang lain itu. Ya, jangankan untuk merayakan tahun baru, untuk beribadah saja, kalau itu mendolimi orang lain, mengganggu orang lain, dilarang sama Nabi SAW. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, i'takafa Rasulullah SAW fil masjid. Pernah suatu ketika Nabi itu sedang i'tikaf di masjid. Fasami'ahum yajharuna bil qiraah. Maka Nabi mendapati sahabat-sahabat yang sedang i'tikaf juga, mereka mengeraskan bacaan qiraah mereka, mengeraskan bacaan Quran mereka. Kemudian Nabi mengatakan, ala inna kullakum munajin rabbahu. Ketahuilah, masing-masing di antara kalian itu bermunajat kepada Rabbnya. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'da. Maka janganlah sebagian kalian mengganggu sebagian yang lain. Wala yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil qiraah. Dan jangan sebagian kalian mengeraskan suaranya di dalam membaca Al-Quran. Ini dalam membaca Al-Quran. Ngomong-ngomong, ini mic-nya sampai keluar enggak? Masuk ini? Hah? Oh, teras, enggak sampai corong azan ya? Ya. Masuk itu juga mengganggu jamaah. Ya. Antum lihat didapati di malam tahun baru, enggak peduli mau lewat rumah sakit, mau lewat tempat yang enggak peduli mereka. Mereka brayer itu apa sih bahasa Indonesia ini? Ngegas, geber ya. Mereka geber ya, suara bising motor mereka, belum lagi suara petasannya, belum lagi suara trompetnya, belum lagi yang pakai musik-musik sound system, sound org. Alhamdulillah. Itu demikian jemaah, mengganggu.
Ini bukan ajaran Islam sama sekali. Jangan mengatakan Ustadz setahun sekali, hatta setahun setengah kali. Gak boleh sama. Itu bukan ajaran Islam mengganggu orang lain itu. Ada orang-orang yang sakit jantung, ya kan, kaget kena mercon misalnya. Ada orang-orang yang butuh istirahat. Ada anak-anak kecil yang gak bisa tidur. Itu dolim itu. Ya, maka kita kalau didolimi seperti itu berdoa kepada Allah. Nabi SAW mengatakan wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati dengan doanya orang yang terdolimi, karena antara dia dengan Allah tidak ada hijab, pembatas. Untuk berdoa, ya, boleh nggak berdoa untuk kejelekan mereka? Boleh. Ya, doakan keburukan untuk mereka, ya, nggak masalah. Nah, kemudian yang ke-9 adalah tabdzir, menghambur-hamburkan harta. Nah, ini sudah nampak jelas seorang mengeluarkan harta yang banyak di malam pergantian tahun baru itu, nyewa sound system tadi, atau beli petasan, ya, atau apa? Hah? Ya, nyewa artis, penyanyi misalnya, itu uang semua dikeluarkan. Berapa banyak? Sedangkan kalau seandainya harta sebanyak itu digunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang kekurangan, yang dalam kondisi fakir, itu jauh lebih bermanfaat. Itu jauh lebih bermanfaat daripada menghambur-hamburkan harta seperti itu. Bahkan dalam satu malam saja, ya mungkin kalau di Surabaya saja berapa M kalau di total dalam rangka perayaan tahun baru itu angka yang besar, itu angka yang fantastis itu. Ya. Nah, satu mercon apa sering piro regoe? Ngaku sering tuku. Dan yang terakhir sebelum kita tutup, yaitu menyia-nyiakan atau membuang-buang waktu. Ingat jamaah, waktu adalah nikmat dari Allah. Nikmat yang besar, waktu. Dimana saking besarnya waktu ini, kita nggak bisa membeli waktu yang telah berlalu. Ya, sebanyak apapun harta kita, kita nggak bisa membeli waktu. Kita nggak bisa mengajukan, ya, memundurkan kematian kita, ditambah extra time waktu, karena kita punya harta yang banyak, nggak bisa. Karena waktu ini adalah nikmat yang besar dari Allah. Ingat, namanya nikmat pasti nanti ditanya oleh Allah pada hari kiamat. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ya, kelak kalian akan ditanya oleh Allah tentang nikmat. Nabi SAW mengatakan, la tazulu qadama ibni Adam min 'indi rabbih azza wa jalla hatta yus'ala an arba'. Kedua kaki Adam, kedua kaki anak Adam tidak akan bergeser di hadapan Rabb-nya sampai selesai ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya apa? An umrihi fi ma'afna. Dia akan ditanya tentang umurnya, usianya, untuk apa dia habiskan. Tentang waktunya, untuk apa dia habiskan. Ya, maka diantara sikap atau ciri seorang muslim, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat bagi dia, alias membuang-buang waktu itu. Ya, maka bertakwalah kepada Allah di akhir-akhir tahun seperti ini. Luar biasa dahsyatnya, ya, luar biasa fitnahnya. Maka kita peringatkan anak-anak kita, ya, istri kita, dan juga kaum muslimin secara umum untuk berlepas diri, dan kita jaga mereka jangan sampai ikut-ikutan di dalam perayaan-perayaan orang-orang kafir tersebut. Yang punya anak-anak, kalau perayaan ketika tahun baru, ya, masukkan mereka ke dalam rumah sudah. Ya, kunci rumah, jangan boleh ada yang keluar sudah. Ya, suruh mereka tidur di awal waktu. Ya, gak apa-apa meskipun Anda dibilang orang tua yang kolot lah, ya, orang tua yang apa, ya, kuper lah, gitu. Biarkan, ya. Yang penting demi keselamatan keluarga kita. Ya, karena kita punya power jamaah. Anda sebagai seorang suami, Anda bisa nggak mengingkari dengan tangan, dengan kekuasaan Anda? Bisa. Ya, istri sama anak-anak sudah biarkan dalam rumah. Ya, Pak, masa tahun baru nggak kemana-mana? Iya, gak nandindi, wis nang omah wae. Ya, turu kok. Ya, nggak apa-apa. Adapun kalau orang yang nggak punya kita kekuasaan atasnya, maka cukup dengan
lisan. Anak itu tonggo aja dikurung lisan gitu loh maksudnya. Nanti dikurung juga. Tapi saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pas sama. Hah? Ada kan? Ya terserah takmir ya. Iya, topi sinterklas. Hah? Enggak, itu bukan kekhususan orang kafir itu. Enggak. Topi yang buat enggak. Iya, bukan kekhususan mereka itu. Nah, itu baru kekhususan mereka. Itu syiarnya mereka itu, topi sinterklas itu. Untuk apa? Ya. Kalau misalnya memanfaatkan hari liburnya untuk perkara-perkara yang mubah, bukan dalam rangka untuk memperingati hari tersebut, karena memang kita mau nggak mau tinggal di negeri kita ini mengikuti tanggal merahnya, mengikuti kalender Masehi. Ya, kita nggak bisa mengatakan, oh enggak, saya nggak mau liburnya sekarang, saya mau liburnya itu hari Jumat. Ya, padahal kalau libur Islami itu hari apa? Hari Jumat. Kita nggak bisa menghindar. Kita liburnya hari Ahad, bukan hari Jumat. Ya, maka karena kondisi demikian, kita memanfaatkan waktu-waktu libur tersebut itu dalam rangka karena memang liburnya, bukan karena hari besarnya. Ini bukan termasuk diantara memperingati hari raya mereka. Termasuk juga diantaranya kita membeli barang kemudian dapat diskon Natal dan Tahun Baru. Ya, ini juga bukan dianggap sebagai memperingati hari Natal dan Tahun Baru. Enggak. Wallahu a'lam. Ya, tapi ya tetap liburannya diisi dengan hal-hal yang mubah. Bukan terus liburan rekreasi tutuk kono ya nyumet mercon modal. Ya, karena memanfaatkan waktu saja. Karena kita dapatnya waktu. Karena kita bukan bos ya, Mang. Nek bos enak prei sak karepe dhewe gitu. Kita pekerja, gitu kan. Jadi libur mengikuti bos ya. Kalau bos harus diterapkan peraturan di karyawannya. Liburnya hari Jumat. Karena dia yang punya aturan. Misalnya gitu. Kalau bisa. Tapi kalau itu berdampak pada hal-hal yang lain, ya sudah, fattakullah mastata'tum. Atau minimal yang punya toko lah jemaah. Yang punya toko apa? Toko kelontong, ya kan? Iya, tanggal 25 nggak usah libur. Nggak usah libur, buka. Iya, karena nggak ada hari spesial di situ. Buka. Yang punya usaha-usaha yang tidak terikat dengan bosnya, buka. Ya, yang punya toko apa dibuka. Pegawainya bagaimana, Ustaz? Dia menuntut libur ditanya. Ya kasih lembur lah, kasih bonus gitu, supaya mereka sekalian dididik untuk tidak ikut-ikutan perayaan orang-orang kafir. Ya, wallahu a'lam. Tapi kalau tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.